Ya, pemirsa, soal maju atau mundurnya Raja Dangdut Rhoma Irama sebagai capres dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, terjawab sudah setelah Rhoma Irama bertemu dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Menurut Rhoma Irama, dirinya bersama dengan Mahfud MD masih tetap diusung oleh PKB. Terkait Muhaimin Iskandar, Caimin yang diusung menjadi cawapres dari PKB, Rhoma mengutarakan hal tersebut baru sebatas komunikasi politik dan belum ada kesepakatan politik. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki 3 nama calon presiden, di antaranya Rhoma Irama, Jusuf Kalla, dan Mahfud MD. Perkembangan selanjutnya muncul juga nama Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, karena perolehan suara PKB di pemilu 2014 tidak signifikan untuk maju sebagai calon presiden. Rhoma Irama yang sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar masih merupakan capres atau cawapres dari PKB bersama Mahfud MD. Sementara pencalonan Muhaimin masih sebatas komunikasi politik dan belum ada kesepakatan politik, kecuali sudah ada keputusan dari Rakernas PKB. Menurut Rhoma, dirinya berkomitmen untuk menjaga hubungan dengan PKB, supaya tidak ada kisruh dan tidak menjadi presiden buruk dalam perpolitikan Indonesia. Sementara mengenai posisi Rhoma Irama sebagai capres atau cawapres PKB, sepenuhnya diserahkan kepada partai. Tapi memang ada gagasan untuk menyelesaikan kesimpang siuran ini, agar ada kejelasan dalam Rakernas PKB terkait bursa pencapresan. Rhoma juga berkeyakinan bahwa usahanya selama ini pada pileg lalu tidak ada perbuatan yang sia-sia, dan dirinya sudah memberikan kontribusi positif kepada PKB. Rhoma sangat siap untuk dicapreskan, dicawapreskan, dan tidak masuk dalam pencapresan. Sebelumnya melalui tim suksesnya Sabtu lalu, Rhoma Irama for Republik Indonesia, RIFORI, Habib Sehan Shihab menyampaikan, Rhoma Irama akan menarik dukungan apabila PKB tidak konsekuen, tidak komitmen dengan kesepakatan dan tujuan yang telah disepakati bersama untuk mencapreskan Rhoma Irama pada pemilu 2014. Apabila PKB berkoalisi dengan partai manapun dan tidak melibatkan Rhoma Irama, maka Rhoma akan cabut dukungannya terhadap Partai Kebangkitan Bangsa. Apakah PKB tetap mendukung Rhoma Irama menjadi capres atau cawapresnya? Atau malah mengajukan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres? Hanya waktu yang bisa menentukan. Tim Liputan, JAK TV. Iya, pemirsa, membahas maju mundurnya Rhoma Irama menjadi capres dari PKB ini menarik kami bahas di Dialog Ada Berita Petang. Bersama kami di studio sudah hadir 2 orang narasumber kami, yaitu dari Direktur Eksekutif Polkom Institute, Pak Heri Budianto. Pak Heri, selamat malam. Malam, Mas. Ya, kemudian dari juru bicara DPP PKB Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Abdul Qadir Karding. Pak Karding, selamat malam. Malam. Ya, pemirsa, dan nanti kami juga akan terhubung dengan Pak Haji Rhoma Irama di ujung telepon untuk mengkonfirmasi terkait dengan pencapresan Pak Haji Rhoma Irama dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi saya mau tanya dulu ke Pak Karding. Pak Karding, ini menarik begitu ya? Sebenarnya siapa nama yang ingin dicapreskan dari Partai Kebangkitan Bangsa? Kalau sejak awal, kalau kita lihat perjalanan sebelum pemilu itu ada 3 nama memang yang muncul dalam capres. Ya, capres yang pertama itu Bang Haji, yang kedua Pak Mahfud, yang ketiga Pak JK. Nah, setelah pemilu, ya kan, hasil apa namanya pemilu ini kan quick count-nya paling tidak partai menjadi flat ya, rata-rata tidak ada yang mencapai 25% suara dan 20% kursi, belum ada sampai hari ini. Itu berdasarkan quick count. Oleh karena itu, karena PKB mendapatkan 9, sekian, maka tentu kita tidak bisa memaksakan diri mengusung calon presiden. Nah, tetapi kita harus membangun koalisi. Nah, koalisi inilah kita bangun komunikasi-komunikasi antar partai menyampaikan
apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi konsep proposal kita, itu kita sampaikan di situ. Oke, tapi Pak Kading, ini menarik kabarnya sendiri, Ketua Umum dari PKB sendiri, Caimin mengatakan begitu, memang ada pengaruh elektabilitas dengan mencomot nama Raja Dangdut Rhoma Irama begitu ya, menjadi salah satu nama capres bagi PKB di 2014 ini. Iya, jadi begini, ada pengaruh dari Bang Haji, tetapi bukan satu-satunya. Karena pengaruh yang lain, yang pertama itu karena dukungan NU secara struktural maupun kultural yang luar biasa. Kerja teman-teman caleg di daerah juga tidak bisa dinafikan. Saya jadi caleg ini 1 tahun 3 bulan turun terus, dan kondisi PKB memang tidak seperti pemilu sebelumnya. Dirundung konflik, hari ini relatif smooth, relatif kondusif, dan tidak ada isu-isu yang berlebihan. Nah, konsolidasi kepemimpinan Pak Muhaimin juga luar biasa. Nah, di situ saya kira kita berterima kasih tentu kepada Bang Haji, karena harus diakui memang ada pengaruh-pengaruh itu. Oke, ke Pak Heri, ini menarik bicara mengenai kontroversi yang mewarnai wacana Raja Dangdut Rhoma Irama begitu ya, menjadi capres dari PKB ini. Banyak dari obrolan ringan, kemudian juga ada tanggapan, bahkan isu-isu tendensius begitu ya. Tapi kalau melihat elektabilitas dari PKB yang mendongkrak naik begitu ya, 2 kali lipat dari 2009, yaitu sekarang mencapai 9%, 10% begitu. Apakah ada faktor elektabilitas dari Haji Rhoma Irama? Ada banyak variabel ya, mengapa suara PKB bisa mencapai 9%. Kalau kita mengacu pada pemilu tahun 1999 ya, justru masih kurang saya kira ya, masih sangat jauh ya. Karena mencapai 14%, 12% ya untuk 99. Nah, saya kira ketika menggunakan 3 calon yang diusung sebelum pileg, pada masa kampanye khususnya Bang Haji Rhoma, lalu kemudian yang kedua adalah Jusuf Kalla, yang ketiga adalah Mahfud MD, itu adalah kepiawaian PKB mengemas pesan politik gitu ya kepada publik. Dan saya yakin ya, di bawah kepemimpinan Muhaimin, ketika mereka memanfaatkan ini sebagai strategi komunikasi pemasaran politik, itu menjadi daya gedor bagi PKB untuk menyedot perhatian. Saya kira dalam hal perhatian publik kepada PKB iya. Kita katakan misalnya popularitas PKB itu meningkat, tapi tingkat popularitas itu tidak sebanding atau tidak sejalan, tidak bersinergi dengan tingkat elektabilitas. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Karding bahwa ada faktor lain ternyata. Salah satu menurut saya yang paling menentukan adalah ketika para Nahdliyin itu kembali ke rumah mereka, yaitu PKB, yang mana pada 2009 yang lalu banyak partai-partai yang memang basisnya adalah NU. Jadi kalaulah ada, saya kira pengaruh Bang Haji di situ itu tidak begitu signifikan dalam satu putaran pemilu ya, di Pileg 2014 yang baru kemarin berlangsung. Oke, tapi kalau kita lihat begitu ya, ini bahwa sosok Pak Haji Rhoma Irama sendiri ini kan tanda kutip begitu ya, rekam jejaknya cukup melegenda begitu ya. Terus kemudian juga ada kabarnya sini ada konstituen yang loyal begitu, makanya PKB tidak segan-segan mencobot nama Pak Haji Rhoma Irama begitu menjadi capresnya. Ya, memang siapa yang tidak kenal dengan Bang Haji? Hampir semua. Saya kira memang Soneta dan Bang Haji itu memiliki basis penggemar yang luas. Nah, persoalannya adalah sekarang kita bisa lihat dari data misalnya, di mana suara PKB itu yang dominan. Saya kira di Jawa Timur itu ya yang lebih banyak. Nah, saya melihat juga, tapi kita tidak, Polkom kebetulan tidak melakukan quick count, tapi paling tidak saya melihat dari beberapa penelusuran teman-teman lembaga survei yang lain, di Jawa Barat misalnya, memang ada itu efek Rhoma, tapi mungkin tidak besar persentasenya. Nah, lebih banyak justru kembalinya para Nahdliyin tadi yang saya katakan. Nah, kalau kembali kepada sosok Bang Haji, saya kira memang Bang Haji kita tahu lah ya, seorang yang religius, kemudian seorang musisi yang sangat terkenal, dan saya kira siapa yang tidak kenal itu. Tapi di satu sisi memang ada persoalan lain. Saya kira teman-teman PKB menyadari itu justru dari awal, bahwa ketika bicara misalnya akseptabilitas, bicara tentang kapasitas, kapabilitas, saya kira mungkin teman-teman PKB juga dari awal ketika mengusung itu juga sudah tahu jika dibandingkan dengan JK dan Mahfud, mungkin saya kira kan penilaian publik, lalu penilaian banyak orang, penilaian partai politik bukan hanya pada persoalan integritas dan popularitas saja, tapi ada variabel-variabel lain yang menentukan. Ya menarik begitu ya. Ini pertanyaan Rhoma Irama efek sendiri begitu, ini terkait dengan maju mundurnya Pak Haji Rhoma Irama menjadi capres dari PKB di Pilpres 2014. Akan kami lanjutkan di segmen berikutnya, tetap bersama kami.
Ya, Bangsa, pembahasan kami lanjutkan dan di segmen kali ini sudah terhubung di ujung telepon dengan Raja Dangdut Rhoma Irama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Haji, ini menarik begitu ya terkait dengan kontroversi dan juga wacana Pak Haji sendiri begitu untuk menjadi capres dari PKB. Yang ingin saya tahu begitu, seberapa besar apakah kabarnya sendiri dukungan makin luas terkait dengan pencapresan Pak Haji dari PKB ini? Saya ingin mengoreksi teman kita itu Mas Karding ya. Dia dengan sangat enteng sekali menafikan peran Rhoma. Padahal yang dakwah, yang membangun suara Karding di daerahnya Wonosobo itu saya. Ingat nggak Mas Karding waktu saya kampanye di tempat Anda? Bukan kampanye, tablik akbar. Ya, di situ kita juga ada meresmikan Rifori, Posko Rifori, Rhoma Irama for Republik Indonesia. Betul. Saat itu juga ada Pak Helmi Faisal. Hujan besar, tapi umat tidak bergerak. Jadilah lautan payung. Sampai Helmi Faisal mengatakan, Bang Haji, saya sering ikut SBY, saya sering ikut Gus Dur, tapi tidak pernah melihat fanatisme massa seperti ini. Ini adalah masa Anda dan ini masa tidak terbeli. Itu saya masih ingat komentar daripada Pak Faisal, Helmi Faisal di tempat Anda Wonosobo. Begitu juga di tempat-tempat lain, mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur sampai Aceh sampai katakanlah tempat Pak Helmi sendiri mana itu Lombok ya. Beliau Caimin, Pak Helmi selalu melihat masa yang puluhan ribu yang begitu gairah, dilempar apa namanya testing the water, setuju Rhoma jadi presiden, mereka aklamasi setuju. Siapa yang setuju angkat tangan, semuanya angkat tangan. Caimin, Faisal, Helmi Faisal di mana selalu mengatakan ini luar biasa, saya tidak pernah melihat masa sebesar ini. Nah ini pun disaksikan oleh masyarakat, disaksikan oleh Indonesia ya, setahun lebih seperti itu. Nah sehingga yang mengklaim itu efek Rhoma adalah bukan Rhoma Irama. Itu media, itu pengamat politik, itu masyarakat. Mereka melihat setahun lebih dari media bagaimana Rhoma bersama-sama Caimin dan Helmi Faisal mensuksesikan PKB. Bahwa Anda kalau mengklaim NU, ini yang pendukung Rhoma, ulama dan habaib ya. Forum Ulama Habaib Betawi dan Nasional itu notabene orang-orang NU. Ya NU struktural dan non struktural. Pendukung saya juga ada namanya Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Indonesia di 30 provinsi. Baik. Maaf sebentar. Itu juga NU, orang-orang NU kultural dan struktural. Nah itu yang namanya Nahdien, fans Rhoma, Forsa, itu para Nahdien. Penggemar Rhoma yang Bung Karding lihat di daerah Bung Karding yang puluhan ribu itu juga adalah Nahdien. Jadi bagaimana Anda? Saya menyesal, saya sayangkan jadi sikap Bang Haji, Anda menafikan itu. Bang Haji tidak ada yang menafikan. Ini yang sangat menyinggung perasaan para ulama dan habaib. Ya, Bang Haji jangan salah paham. Gitu. Tidak ada yang menafikan itu. Saya mengatakan peran Bang Haji itu luar biasa. Cuma tidak boleh satu-satunya. Karena ada NU, setuju, ada kerja caleg, ada kondisi PKB yang lagi bagus. Dulu kita itu terpuruk sampai 4,9%, itu karena konflik. Dan orang-orang NU ada yang ke PKNU, ada yang ke partai-partai lain. Tapi hari ini pada kembali. Tapi jangan-jangan ini justru Pak Haji Rhoma begitu yang menyatukan suara NU dan juga PKB, Pak Haji ya? Faktor Pak Haji tidak bisa ditinggalkan. Saya menyaksikan di Wonosobo, Pak Haji datang tablik di sana, yang datang ribuan, walaupun di kampung itu yang milih saya hanya 200 Pak Haji, yang target saya 1.500, dan itu kepala desanya juga teman saya. Nah jadi inilah yang mungkin yang saya lihat bahwa saya tidak ada menafikan peran Pak Haji, serius penting dan dan perlu. Nah oleh karena itu cuma memang jangan juga dijadikan satu-satu faktor, karena ada faktor yang lain.
Ya, isu-isu soal PKB juga tidak ada yang miring-miring seperti partai-partai lain. PKB alhamdulillah selama ini isunya di publik relatif adem ayem, tidak ada masalah yang berlebih. Jadi menurut saya sepakat dengan Pak Heri, banyak faktor yang yang menyebabkan PKB itu berkembang. Salah satunya itu Bang Haji. Pak Kardi, ini menarik begitu. Kalau bicara mengenai figur yang menyatukan ini kan tadi begitu dari beberapa nama yang diusung begitu ya. Ada tadi Pak JK, Pak Haji Rhoma Irama, kemudian juga Pak Mahfud MD. Apakah nama-nama itu atau justru nama Ketua Umum Caimin sendiri begitu yang membuat PKB sekarang lebih solid? Kalau saya pribadi melihatnya begini. Jadi potensi Bang Haji, potensi Pak Mahfud, potensi Pak JK, potensi NU, potensi yang lain itu kalau tidak dikelola secara baik oleh Pak Muhaimin, saya kira juga tidak gampang, tidak bisa seperti ini. Jadi peran Pak Muhaimin selaku leader, ya, saya juga mengatakan ini kadang-kadang ada juga faktor leader efeknya ya. Kepemimpinan Pak Muhaimin yang bisa meramu menjadi satu simfoni yang indah yang membesarkan PKB ini, salah satunya saya kira Pak Muhaimin tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa banyak orang-orang kader itu mengusulkan Pak Muhaimin salah satunya cawapres. Iya, ke Pak Haji Rhoma Irama ini menarik Pak Haji begitu. Ini kan dari nama 3 yang diusung begitu ya. Tapi belakangan mendekati Pilpres 2014 justru nama yang dimunculkan oleh PKB adalah nama ketua umumnya Pak Muhaimin Iskandar. Kalau sebentar sebelum Bang Haji, Pak Muhaimin itu bukan capres, cawapres. Akad kita dengan Bang Haji itu awalnya capres. Betul, tapi nama yang justru sekarang cawapres. Betul, ada yang mengusulkan, tapi Pak Muhaimin juga belum jawab. Oke, Pak Haji silakan. Baik, maaf saya mengulas tadi Mas Karding ya. Terus terang saja apa yang di dalam hati kita itu akan tampak dalam ucapan kita. Klaim Roma, maaf itu bukan dari Roma, na'udzubillah. Ini masyarakat. Bahwa ada unsur-unsur lain tepat, pasti. Tapi kan ada dominasi. Siapa yang paling dominan di peran-peran itu? Astaghfirullahalazim. Ini artinya karena di belakang Roma itu ada komponen-komponen yang bekerja keras. Tidak ada sepeser uang pun saya keluarkan. Semua yang posko-posko bayar mereka. Itu baligo-baligo 1 miliar lebih dari mereka gitu ya. Nah ini ketika mereka dinafikan, dikecilkan, mereka yang sakit hati gitu, merasa kok seperti ini akhlak teman-teman di PKB gitu ya. Nah bahwa anda katakan kalau Roma adalah pres, itu dalam kontrak memang seperti itu. Tetapi kan ada yang namanya etika ya, yang namanya ada kontrak politik, ada etika politik. Nah, etika politik ketika PKB mencapai suara yang begitu signifikan 2 kali lipat tidak terdapat pada partai yang lain, dan tidak ada satu partai yang single majority. Saat ketika itu diklaim oleh bangsa ini bahwa PKB lah yang meraih suara terbesar. Nah ketika itu PKB punya peluang untuk mengajukan capres, PKB punya peluang untuk mengajukan wakil presiden. Nah ketika itulah berlaku secara umum logika politik, etika politik. Seyogianya yang selama ini didorong oleh PKB dalam hal ini Caimin sebagai pres bisa juga mencapai itu gitu loh. Ini etika politik, bukan kontrak politik. Tapi Pak Haji, ini juga yang dilihat oleh Pak Haji, ini menarik begitu untuk mengetahui sebenarnya ada kontrak politik begitu yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan pencopotan nama Pak Haji begitu menjadi capresnya waktu menjelang Pileg 2014 kemarin. Ada kontrak politik, ada sebuah angka yang itu memang katakanlah 15% tidak tercapai. Nah, tetapi yang namanya etika politik itu kan saya katakan tadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan peraihan 100% lebih, ini PKB bisa mencapreskan, bisa mewapreskan. Etika politik, logika politik mestinya orang yang paling dominan memperjuangkan PKB. Maaf saya tidak menafikan Pak Mahfud, Pak JK, tetapi dominasi ini disaksikan oleh rakyat, oleh masyarakat. Nah ini yang kemudian Anda menafikan begitu halus, ini yang menyakitkan mereka ya. Mereka berjuang untuk PKB tanpa dibayar oleh PKB. Mereka membesarkan PKB, mensosialiskan PKB sampai mereka tuh ada pembakaran bendera PKB di sana. Itu sangat saya sesalkan.
Ini menunjukkan mereka merasa tersinggung gitu. Oke, ke depan saya tidak ingin berpolemik seperti ini ya. Saya tidak ingin ada kesan terjebak kepada perebutan jabatan. Na'udzubillah. Silakan Pak Mahfud, silakan Pak Muhaimin. Tapi declare ini kepada publik supaya publik tahu dan sadar dan clear gitu loh. Jangan seperti ini. Baik. Ini peran-peran ulama, habaib, forsa yang begitu luar biasa peran mereka membesarkan PKB. Anda tahu sendiri. Ini dinafikan begitu rupa. Baik, sedikit Pak Karding, ini ada apa tadi Pak Haji begitu ya meminta statement khusus begitu, sebenarnya maju atau batal. Jadi, begitu ya nama Rhoma Irama ini diusung dari perlu PKB. cerita ya, perlu cerita bahwa nama-nama beliau juga kalau pertemuan-pertemuan partai disampaikan bahwa sampai hari ini kita kan namanya menyampaikan proposal itu kan butuh tanggapan, jawaban, belum ada jawaban. Dan cenderung masing-masing partai ini juga mengajukan kan, misalnya PAN pengen mengajukan Pak Hatta Rajasa untuk jadi wapres, kemudian partai-partai lain dan seterusnya. Jadi memang tidak semua yang kita komunikasikan dalam lobby-lobby itu disampaikan ke publik. Nah mungkin cara pandang yang inilah yang agak berbeda, yang menimbulkan miss antara Bang Haji dan pendukungnya terutama ya, pendukung Bang Haji dengan PKB dalam hal ini Pak Muhaimin. Jadi kita bukan tidak menyampaikan itu, disampaikan. Oke, ya makin menarik begitu ya. Pak Haji, ini statementnya menarik begitu ya. Dengan kalau misalnya batal diusung oleh PKB menjadi capres ataupun cawapres dari PKB begitu, apakah Pak Haji akan hengkang dari PKB? Nanti akan ditanggapi usai pariwara Pak Haji ya, selengkapnya. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami. Iya, pemirsa, pembahasan maju mundurnya Raja Dangdut Rhoma Irama menjadi capres dari PKB ini masih kami bahas. Masih terhubung dengan Pak Haji di ujung telepon. Pak Haji, selamat malam. Ya, iya, Pak Haji, ini tadi saya tanyakan begitu, apakah kalau misalnya batal diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa begitu, apakah Pak Haji akan hengkang dari PKB, menarik suara Pak Haji begitu? Pertama, bahwa jadi atau tidak di posisi itu saya tidak permasalahkan. Saya ikhlas, ridho, didukung atau tidak oleh PKB. Ini wallah ikhlas, bukan basa-basi, Mas Karding, dari hati saya ya. Karena memang keberangkatan saya jadi capres ini bukan ambisi saya. Berulang-ulang saya katakan ini desakan dari ulama habaib yang menginginkan saya sebagai tampil sebagai merepresentasikan sebagai menyampaikan aspirasi umat gitu ya. Jadi saya sangat tidak berambisi untuk mengejar jabatan itu. Silakan tentukan siapa, saya akan terima dengan hormat dan saya tidak pernah sakit hati kepada PKB, juga kepada Caimin, kepada Anda juga Mas Karding. Saya ingin tetap bersahabat apapun keputusan Anda. Cuman yang penting saya mohon kepada PKB cepat katakanlah mau karena suatu apa ya, sampaikan siapa yang akan diusung. Itu saya hormati dan kita semua menghormati keputusan partai dan itu memang domain partai apapun itu. Seperti itu. Menarik. Ke Pak Heri, ini ada pengamat politik di sini, Pak Heri Budianto, ini menarik begitu ya. Apa posisi mengambang begitu ya dari partai politik begitu untuk mengusung beberapa figur yang dinilai memiliki elektabilitas begitu ya di Pileg dan juga Pilpres sendiri begitu. Ini bagaimana posisinya begitu, ketegasan ini kapan kira-kira bisa dipastikan begitu, karena masing-masing partai tampaknya masih dalam posisi yang mengambang. Iya, tadi saya katakan bahwa PKB itu sukses dalam mengemas 3 tokoh ya, dalam memberikan komunikasi pemasaran politik kepada masyarakat, kepada pemilih, lalu kemudian itu menyedot perhatian ya. Ada nama Bang Haji, lalu kemudian ada nama JK, lalu ada nama Mahfud. Itu tidak bisa kita tinggalkan. Di salah satu televisi swasta juga saya bersama Bang Haji sudah pernah berdiskusi kita, Bang Haji ya. Kita pernah menyampaikan bahwa ada banyak variabel yang menentukan. Saya kira salah satu variabel itu ya variabel adanya Bang Haji di situ. Nah, PKB ini, pemilih-pemilih PKB terutama kaum Nahdliyin itu kan memiliki keunikan menurut saya. Patronase figur itu sangat menentukan. Nah, di situ figur Bang Haji selain artis, selain musisi, tapi juga seorang ulama. Nah, di situ juga menurut saya akan sulit membedakan di mana posisi, apakah betul tadi yang disampaikan misalnya tadi di Wonosobo dalam kampanye. Nah, tadi sudah dijawab oleh Bang Karding juga bahwa sangat banyak massa di dalam kampanye itu, tapi
apakah tingkat keterpilihannya signifikan dengan masa yang banyak tadi? Nah, ini juga perlu menurut saya dilihat. Nah, yang jauh lebih penting menurut saya, ini PKB ketika mengusung tiga nama ini yang tidak terpikirkan, atau mungkin saya tidak tahu apakah ini bagian daripada strategi yang dikemas oleh teman-teman di PKB, bahwa tidak ada mekanisme bagaimana nanti misalnya PKB misalnya mencapai 15%, lalu kemudian katakan kansnya lebih besar dari sekarang untuk mengajukan capres. Lalu bagaimana mekanisme untuk melakukan seleksi terhadap dari tiga nama tidak ada tersebut. begitu ya, seperti Justru partai itu lain. berbeda dengan PKS misalnya, kan berbeda dengan konvensi Partai Demokrat. Nah, sehingga saya kira polemik ini muncul salah satunya karena tidak adanya mekanisme dalam penentuan itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua menurut saya, nah sekarang ini kan adalah politik. Saya kira kedua belah pihak juga harus memahami dari perspektif PKB. Saya kira karena partai politik lalu kemudian berpikirnya realistis karena 9%, lalu kemudian sulit sekali untuk mendorong menjadi capres. Lalu kemudian solusinya kita coba tawarkan cawapres. Nah, saya kira ketika bicara politik, nah memang ada sesuatu hal yang berbeda gitu. Nah, saya memahami apa yang disampaikan oleh Bang Haji tadi, mengatakan bahwa etika politik itu penting gitu. Mestinya menurut saya komunikasi. Jadi komunikasi PKB dengan Bang Haji, komunikasi PKB dengan Pak Mahfud, dengan Pak JK, bagaimana saya kira tentang ini semua. Terutama tadi disampaikan oleh Bang Haji, total apa yang dilakukan oleh Bang Haji di dalam membackup PKB itu kan sangat total, berbeda dengan keduanya misalnya. Nah, ini menurut saya clear kalau komunikasinya berjalan baik. Nah, segera sekarang sebelum ini berlarut-larut menurut saya, dan waktu untuk penghitungan real count ini tinggal beberapa hari lagi ya. Saya kira dalam hitungan hari, sekarang sudah tanggal 29, tinggal 10 hari lagi. Lalu mekanisme itu perlu dipikirkan. Nah, itu dikomunikasikan. Saya kira kalau itu nanti dikomunikasikan, ada keputusan partai, entah itu dalam bentuk misalnya musyawarah kerja nasional partai, mengundang DPW semua, lalu kemudian itu diputuskan. Saya kira memang itu penting. Tapi satu hal juga saya ingin menyampaikan ke Bang Haji, di dalam politik itu memang agak sulit menegakkan etika politik itu. Hari ini partai-partai politik kita memang sangat jauh dari pendidikan politik. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang perlu kita pahami, Bang Haji, bahwa realistis berpikir, realistis politik itu kadang-kadang juga pada akhirnya sangat menyakitkan gitu. Iya, tanggapannya begitu. Ini jauh begitu dari realistis begitu, fakta yang ada begitu. Saya ikhlas disakiti, ikhlas. Jadi mungkin begini, tidak ada yang mau menyakiti. Semua yang dilakukan oleh PKB itu dikomunikasikan, Pak Heri, dengan Bang Haji, dengan Pak Mahfud. Ini bagian daripada upaya kita untuk terus membangun kebersamaan. Jadi sepanjang yang saya pahami, apapun yang dilakukan oleh Pak Muhaimin disampaikan ke Bang Haji. Bahkan ketika kemarin kita akhirnya memang realistis dengan keadaan yang ada, Bang Haji kita minta untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai atau kelompok-kelompok lain. Kami juga melakukan itu, lalu ketemu diskusi lagi bagaimana keadaan seperti ini. Jadi memang tidak harus dibaca secara formal, karena formal itu juga bisa menyandra partai. Kalau ada yang terima, kalau tidak ada yang terima, itu problem bagi kita di internal partai. Jadi memang itu yang saya pahami dari informasi dan apa yang saya lakukan di dalam partai. Jadi insya Allah semua kita komunikasikan dengan, termasuk Bang Haji ada di situ. Jadi beberapa kali kemarin juga ada pertemuan, sebelumnya juga ada pertemuan menjelaskan segala sesuatunya, telepon per telepon juga rutin. Jadi mungkin memang harapan misalnya diformalkan sama tidak diformalkan ini yang belum didiskusikan lebih dalam dengan Caimin. Tapi tadi Pak Haji katakan begitu bahwa mesinnya Pak Haji sendiri begitu ya, konstituennya sendiri sudah bergerak untuk memberikan dukungan begitu ya makin luas untuk pencapresan Pak Haji begitu. Ini sama sekali tidak menjadi pertimbangan evaluasi dari Partai Kebangkitan Bangsa? Tentu semua faktor di sebuah partai itu harus dibicarakan, harus dihitung. Saya kira kalau nggak dihitung juga naif. Beliau bekerja siang malam juga, itu saya kira kita tidak betul juga begitu. Tetapi dari sisi etika tidak ada yang kita langgar menurut saya. Apa sih yang kita langgar ya? Kita sudah mengkomunikasikannya, faktanya begini, perjanjiannya begini, sudah. Iya, Pak Haji, ini menarik begitu kalau bicara mengenai hitung-hitungan. Memang posisi Pak Haji sendiri di PKB ini kan tidak ada posisi yang jelas begitu.
Jelas capres kok. Iya, maksud saya begitu ya. Apanya yang tidak jelas? Maksud saya begitu, apa di institusi PKB sendiri kan beda dengan ketumnya Pak Caimin, struktural begitu ya. Oh iya. Bagaimana? Iya, ini posisi Pak Haji sendiri ini kan tadi begitu ya, cuma hanya diusung sebagai capres sendiri begitu. Tapi secara struktural di PKB tidak ada. Apakah ini bisa kendala begitu bagi Pak Haji sendiri begitu untuk naik menjadi capres dari PKB atau cawapresnya? Begini, saya katakan saya akan realistis dan harus realistis ya. Apapun keputusan partai itu akan saya hormati, kami hormati. Nah, tetapi yang penting itu tadi agar Caimin secepatnya mengadakan itu tadi ide Mas Karling bagus ya. Kita ketemu misalnya Pak Mahfud, Pak JK, Pak Imin, kita bikin pertemuan. Sampaikan kepada masyarakat bahwa ini yang kita mau dukung dan sebagainya seperti itu. Itu saya apapun keputusan itu saya ikhlas, bukan lip service ini. Ikhlas bukan ngambak, enggak. Karena saya tahu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jabatan itu takdir Allah. Tidak akan terjadi tanpa ketetapan Allah. Saya sangat mengerti itu. Jadi saya tidak tengah mengejar-ngejar jabatan itu. Yang penting apapun keputusan ya, saya ingin tetap menjaga hubungan baik dengan PKB, menjaga ukhuwah Islamiyah agar jangan kemarin ada konflik P3, sekarang ada konflik PKB. Ini tidak baik untuk umat, tidak baik untuk pendidikan politik bangsa. Oke, tapi bisa dipastikan begitu kalau misalnya batal diusung Pak Haji, apakah Pak Haji akan tetap mendukung PKB sendiri di Pilpres 2014? Bismillah, saya katakan saya bukan sendiri ya. Saya didukung oleh para ulama, habaib, forsa, fahmi tamami. Tentunya kita harus mengadakan share pendapat seperti apa ke depan. Jadi bukan keputusan saya sendiri ya. Tapi yang pasti itu tadi, dengan atau tanpa PKB, di luar atau dalam sistem, kami tetap berjuang menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar untuk kebaikan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu komitmen kami, di luar atau dalam sistem, bersama atau tanpa PKB. Dan tetap menjalin ukhuwah Islamiyah, itu segalanya buat saya. Iya, menarik begitu. Apakah ini satu sinyalemen dari Pak Haji begitu untuk tetap berada dalam lingkaran politik di Indonesia begitu. Tapi kita harus break kembali, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita, dan di segmen kali ini ada pemirsa yang bergabung di 0215155111. Selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam Pak. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Adi, Jakarta Timur, Pak. Oke, dari Jakarta Timur, silakan Pak. Ya. Ya, silakan Pak Adi. Begini Pak, saya mau mengomentari tentang ini Pak, pencapresan yang diwacanakan oleh PKB semenjak awal itu. Saya sayang sekali bahwa ketika suara itu terbukti bahwa suara PKB melonjak hampir 2 kali lipat ya dari pemilu sebelumnya, kita seakan-akan terkejut. Dan saya secara pribadi juga saya pernah berpikir, wah kalau gini caranya, itu sebelum wacana pencapresan atau PKB mengusung Bang Haji Urama sebagai Gam. Saya sudah berpikir, saya sendiri memang seorang Nahdien, saya pernah berpikir bahwa PKB istilahnya terjun bebas nanti kemudian. Tapi begitu saya mendengar bahwa Bang Haji mau dicapreskan dan dia berkampanye berkeliling, saya sudah yakin, hakul yakin PKB akan naik dan tidak jadi akan terjun bebas. Dan sekarang terbukti. Nah, ketika terbukti, walaupun bukan sebagai pemenang pemilu dan tidak menjadi sebuah partai yang bisa mengusung secara sendirian orang capres, sebetulnya peluang itu ada kan Pak? Peluang itu ada. Ada P3, ada PAN, ada PKS.
Nah itu kan muncul suatu gerakan yang usul-usul dari ormas-ormas yang diwacanakan oleh atau diusulkan oleh ormas di Indonesia itu. Ada 62 ormas mendukung. Kenapa ini kok tidak dikemas ulah menjadi suatu kekuatan? Dan akhirnya menggantung orang maaf aja nih. Bang Haji digantung sampai sekarang nggak jelas. Dan ini pantas-pantas saja kalau Bang Haji Roma juga sangat kecewa, dan saya sebagai warga Nahdliyin juga sepertinya menginginkan bahwa partai-partai yang ada di partai-partai Islam itu bersatu untuk membangun satu kekuatan, mencoba ketika kita zaman Orde Lama baru zamannya Pak Harto, kita mendengar ada P3 betapa susahnya menyuarakan suara. Sekarang ada kesempatan, tapi kesempatan itu dibuang oleh mereka sendiri. Baik. Oke, Pak Adi, terima kasih dari Jakarta Timur. Tampaknya bisa ditanggapi oleh Pak Karding begitu. Ini apakah tadi PKB begitu yang maju selangkah begitu ya? Sekarang di Pilpres justru melihat tadi ada serangan mungkin tendensius dari figur-figur yang akan diusung begitu ya. Jadi mundur beberapa langkah seperti yang Pak Adi katakan. Ya, jadi kalau Pak Hadi ini kan usulnya bagaimana kelompok-kelompok Islam bersatu. Ya itu sebenarnya ideal, tetapi faktanya yang mencalonkan presiden itu menurut konstitusi kita adalah partai. Betul. Nah, partai-partai yang ada ini seperti misalnya PAN, Pak Hatta Rajasa itu sangat intensif melakukan komunikasi politik dengan misalnya Prabowo dan Jokowi. Dan kemudian P3 dalam kondisi ada konflik seperti ini juga sulit kita untuk melakukan komunikasi yang yang elegan untuk dengan mereka. Partai-partai Islam yang lain, PKS masih menggantung betul sampai hari ini. Nah, jadi menurut saya ini satu hal yang perlu menjadi pertimbangan, sehingga apalagi dalam sejarah partai-partai Islam ini, dalam sejarah sejak 55 itu tidak pernah tidak pernah akur. Tidak pernah akur dalam politik. Tapi Pak Karding, ini menarik kalau Pak Adi tadi katakan begitu ya, dengan figur yang diusung oleh PKB, Pak Haji Roma Irama ini sebenarnya bisa menguatkan begitu ya elektabilitas dari PKB dan juga koalisinya nanti di Pilpres 2014. Ya, saya kira iya. Ada faktor itu, sekali lagi tidak dinafikan oleh kami di PKB, faktor itu ada. Walaupun sekali lagi bukan satu-satunya. Itu yang menjadi catatan kita. Nah, kita tentu berharap Bang Haji terus bersama dengan kita untuk berjuang demi kepentingan kemaslahatan bangsa ke depan. Ya, masih terhubung dengan Pak Haji Roma Irama. Pak Haji. Ya, Pak Haji, tadi begitu ini tampaknya dengan sinyalemen yang Pak Haji ini bukan satu-satunya begitu ya. Mungkin ada calon lain begitu yang lebih kuat yang ingin diusung oleh calon ya, faktor ya. Faktor lain. Ya, faktor ya. Faktor apa Pak Karding? Saya bilang tadi dulu kita ambruk karena konflik. Hari ini tidak ada konflik sejak 2009. Yang kedua, dulu kita tidak didukung full oleh NU dalam konteks struktur maupun kultur. Ditambah sekarang ada Bang Haji. Ya, saya kira itulah faktor-faktor yang membesarkan. Di anak muda ada Dhani muncul. Dan ada beberapa yang saya kira beberapa faktor, walaupun tingkat dominasinya saya kira memang harus kita akui Bang Haji ada dominannya di sana. Tapi tadi positif atau tidaknya Bang Haji begitu diusung dari PKB sendiri ini kapan begitu? Pak Karding? Kapan? Kita kan sudah menyampaikan ke mitra-mitra politik kita. Ya, ini calon kita ini bagaimana? Kita kan pastinya kapan Pak Karding? Dari PKB? Soal pastinya itu yang jelas sampai pada jadwal 31 Mei itu di situ titik akhir nanti kelihatan siapa yang dicalonkan, siapa yang akan dicalonkan oleh partai dan seterusnya. Menarik. Pak Haji, kalau seandainya tidak diusung tadi begitu ya oleh Partai Kebangkitan Bangsa sendiri, apakah Pak Haji masih akan tetap di politik Indonesia begitu, atau kembali ke hitohnya hanya sebagai musisi saja? Saya sudah katakan tadi, bersama atau tidak dengan PKB, di dalam atau di luar sistem, itu saya akan tetap berjuang menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar untuk kebaikan agama, bangsa dan negara. Itu komitmen saya. Ya, tentunya kita berharap bahwa persahabatan, persaudaraan dengan PKB ini
bisa berjalan langgeng lah ya. Oke. Karena terus terang saya sudah terlanjur cinta ini sama teman-teman PKB. Oke, tapi Pak Haji ini kan tadi ada apa deal-deal begitu ya, kalau misalnya tidak mencapai 15% begitu artinya tidak mengusung Pak Haji sebagai capres dari PKB begitu. Apakah sinyalemen ini sudah memastikan bahwa Pak Haji mundur begitu menjadi capres atau cawapres dari PKB? Inilah yang saya inginkan atau teman-teman lain inginkan, ketegasan dari Ketua Umum Caimin ya. Bahwa seperti apa ke depan, mari kita pastikan ya. Yang pasti ya kita harus bergandeng tangan lah di dalam perjuangan ini, karena komitmennya kan untuk itu, bukan apa sih material oriented, bukan jabatan oriented, tapi lillahi ta'ala, li'izil Islam wal muslimin, li'izil Indonesia wal Indonesiin. Itu sebetulnya kesepakatan kita dengan PKB. Okay. Nah, mudah-mudahan ini yang harus tetap kita jaga, komitmen ini ya, dengan atau tanpa atau seperti apa. Yang pasti kita harus tetap menjaga persahabatan, persaudaraan. Oke, Pak Haji, ini kalau berandai-andai begitu ya, ini batal diusung menjadi capres atau cawapres begitu. Posisi lainnya begitu kalau diberikan oleh PKB masih tertarik? Misalnya menteri begitu? Buat saya, pertama saya tidak sendiri. Keputusan ini harus juga dengan teman-teman seperti apa. Okay. Tapi pada dasarnya ya, dimanapun kita berada, sejauh itu lebih efektif ketimbang peran saya yang sekarang untuk tujuan-tujuan perjuangan tadi. Kenapa tidak? Asal itu memang lebih efektif daripada keberadaan saya sebagai seniman, mubalik yang sekarang ini. Oke, iya. Baik, terima kasih Pak Haji Anda bergabung bersama kami di Hadap Berita, dan juga kepastian masih kita tunggu begitu ya. Pak Heri, kalau Anda membaca ini sedikit begitu ya, kira-kira apakah akan terjadi polemik seperti P3 begitu ya? Kisruh begitu terkait dengan beberapa calon ternyata yang batal begitu diusung. Saya kira tidak ya, berbeda. Ini kan artinya struktural yang ada di PKB itu kan sangat solid di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Kan Bang Haji berada di luar ya, bukan pengurus struktural. Jadi potensi untuk konflik itu saya kira tidak. Sekalipun Pak Mahfud saya kira tidak akan terjadi. Ada hal yang menarik, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bang Haji, mungkin itu yang perlu segera ditindaklanjuti oleh PKB adalah segera melakukan memastikan siapa yang akan diusung. Tapi memang saya kira pergerakan, bukan hanya PKB, saya kira pergerakan semua partai politik hari ini mereka masih melihat situasi politik. Jadi melihat poros mana yang kira-kira bisa mengakomodir kepentingan politik mereka gitu ya. Artinya di dalam koalisi itu kan tidak menafikan juga yang namanya deal ya. Deal itulah saya kira yang sedang dibaca, bukan hanya PKB, PKS dan lain sebagainya. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Haji tadi untuk segera, saya kira juga harus diperhitungkan matang oleh teman-teman di PKB, jangan terlalu lama juga sehingga ini juga bisa berjalan dengan lancar, lalu kemudian pihak-pihak yang tadinya membantu PKB dalam pencapaian target atau pencapaian angka spektakuler 9% itu juga terakomodir. Oke, sedikit aja Pak Karding begitu, apakah nama dan juga figur dari Pak Haji sendiri begitu tidak menjual begitu untuk diusung dengan partai koalisi lainnya? Bukan soal tidak menjual, sekarang sedang kita tawarkan. Jadi tanggapannya kita tunggu kan. Karena kita tidak bisa maksa misalnya, Pan, tolong kamu harus ini. Nggak boleh. Iya, kita juga masih menunggu kalau menjual Bang Haji menjual. Iya, baik. Terima kasih Pak Heri dan juga Pak Karding hadir di Hadap Berita, dan pemirsa jangan kemana-mana, informasi lainnya terkait dengan suasana duka dari rumah musisi senior almarhum Idris Sardi akan kami hadirkan. Saya Parewara, tetap bersama kami.